Setelah sebelumnya saya share pengalaman berkunjung ke gereja Santo Dominicus yang ada di Senado Square. Nah, saatnya saya akan share bagaimana itu Senado Square dan juga Ruins of Saint Paul. Nah, nanti di sini juga saya akan share saya makan di salah satu restoran di Senado Square karena saatnya sekarang udah waktunya makan siang ya ketika saya berkunjung ke sana. Nah, jadi ini adalah kali kedua saya berkunjung ke Senado Square yang ada di Makau. Nah, setelah saya berkunjung dari Londoner dan sebagainya, Macau Giant Panda Pavilion, saatnya saya ke salah satu tourist object, ya tempat Instagramable juga, yaitu Ruins of Saint Paul. Ada yang bilang bahwa teman-teman belum ke Macau kalau belum berfoto di depan reruntuhan gereja Santo Paulus tersebut. Selamat menonton. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, Senado Square itu bentuknya kurang lebih seperti alun-alun atau lapangan tempat utama lah kota gitu. Nah, di kiri kanannya banyak gedung-gedung dengan arsitektur yang jadul ya, yang kolonial, era kolonial dari Portugis di Makau. Namun masih tetap terawat dan dicat ya, jadi warnanya masih mencolok sampai sekarang. Warnanya warna-warni, ada kuning, hijau, putih, dan ini banyak banget turis datang ke sini untuk belanja dan jalan-jalan menuju ke reruntuhan gereja Santo Paulus, Ruins of Saint Paul. Nah, nanti saya akan berkunjung ke restoran ya, Wong Chike yang ada di sini dan kita coba ya ada makanan apa di sini. Saatnya makan siang. Nah, ini adalah Wong Chike. Jadi kalau damak dari luar itu restorannya seperti Chinese restoran yang jadul gitu, yang udah kuno, udah tua, udah lama. Nah, kita akan coba ya di dalam gimana sih rasanya, enak nggak? Nah, kebetulan ketika kami mau masuk waiting list ya. Jadi kita harus menunggu sekitar mungkin 15 menit, 20 menit sampai tersedia tempat untuk dine in. Nah, ini menu pertama yang saya pesan adalah wonton noodle soup. Jadi wonton noodle kuah, ada juga wonton noodle yang kering. Mie-nya itu warnanya kuning, kecil, kenyal, dan juga dikasih wonton. Kurang lebih seperti pangsit lah ya kalau di Indonesia. Nah, dikasih juga irisan dari daun bawangnya. Rasanya ya cukup enak, lumayan. Jadi, tapi tidak terlalu asin dan tidak terlalu berbumbu ya. Jadi, lebih ke plain rasanya. Porsinya lumayan banyak dan juga di sini kita disediain teh gratis. Menu lainnya yang kami pesan selain wonton noodle soup adalah pork chop bun dan katanya kalau ke Makau ini adalah makanan yang wajib dicoba. Ini bentuknya seperti burger, jadi ada roti sebagai pengapitnya atas dan bawah, di tengah-tengahnya ada daging babi ya yang tebal. Hati-hati karena masih ada tulangnya. Rasanya cukup gurih dan renyah. Nah, ini adalah tampilan dari Wong Chike Restoran dari luar. Pada saat saya berkunjung ke sana di Makau tuh cenderung gloomy ya, jadi agak mendung, kayak hujan rintik kecil. Jadi setelah perutnya diisi penuh, minum teh hangat, nah saatnya kita jalan lagi menuju ke destinasi utama kita yaitu Ruins of Saint Paul. Nah, untuk menuju ke sana kita akan mengikuti jalan ini yang di kiri kanan itu banyak toko-toko ya. Terutama yang paling banyak saya amati di sini adalah toko-toko kesehatan. Jadi menjual berbagai jenis obat-obat, baik itu obat international maupun obat-obat tradisional Chinese medicine. Jadi teman-teman yang emang ke Makau itu mau bawa oleh-oleh bisa bawa oleh-oleh obat, oleh-oleh dan baju dan sebagainya. Selain obat, toko obat, ada juga toko yang menjual seperti sepatu, baju, tas, kemudian juga yang spesial kalau makanan adalah toko-toko kue, yaitu almond cookies dan juga dendeng babi ya, non halal. Buat teman-teman yang berkunjung ke sini kalau dari Indonesia hati-hati, ada beberapa tuh adalah non halal food ya untuk dibawa pulang. Jadi banyak banget ya turis berkunjung ke sini, sangat penuh. Ini masih lumayan pagi, belum terlalu penuh. Makin siang dan makin sore itu akan lebih penuh lagi.
Oh ya, di sini juga buat teman-teman yang mau tahu rasanya sebelum beli, icip-icip kuenya, disediakan juga tester. Jadi si pelayan tokonya itu akan berada di pinggir jalan dan akan menawarkan kita untuk mencoba testernya. Ada berbagai pecahan kue-kue kering dan juga dendeng-dendeng yang dipotong-potong kecil sehingga kita bisa cobain rasanya. Sehingga kayak nggak beli kucing dalam karung ya, udah jelas rasanya, udah tahu yang kita beli. Ke Senado Square ini untuk belanja di toko-toko di sini gratis dan nanti juga kita akan ke Ruins of Saint Paul juga gratis juga. Nah, ini dari jauh kita udah bisa melihat Ruins of Saint Paul. Jadi reruntuhan dari gereja Katolik yang dibangun di abad ke-18 kalau saya nggak salah ya. Dari bawah itu ada tangga-tangga bersusun naik ke atas. Ya, untuk yang bawa orang tua atau yang lagi sakit, hati-hati karena tangganya lumayan banyak untuk sampai ke atas. Nah, saya tidak akan berhenti cuma foto di depan atau di atas sini. Nanti saya akan masuk ke dalamnya, ke area belakang. Di situ ada museum ya, yang isinya adalah benda-benda suci, benda-benda seni yang digunakan di gereja. Nah, ini saya udah ada di bagian belakang dari fasad gereja Saint Paul. Nah, kalau teman-teman amati lebih detail, selain emang ada patung Santo Santa, patung Bunda Maria, dan sebagainya emang khas gereja Katolik, di bagian kiri dan kanan sangat kecil itu ada dua patung barongsai atau singa lah ya. Jadi itu ada akulturasi arsitektur antara budaya barat gitu kan yang menggambarkan ajaran iman gereja dan juga dengan budaya Chinese setempat. Adanya singa penjaga di kiri dan kanan. Nah, ini adalah pintu masuk ke area belakang dari fasad gerejanya. Di sebelah kiri ini ada yang baru, waktu itu saya berkunjung sini belum ada. Jadi kita bisa merasakan virtual reality bagaimana kondisi gedung gereja pada saat zaman dulu dibangun menggunakan simulasi komputer. Namun saya nggak masuk situ karena harus bayar. Saya akan lurus ke arah belakang untuk melihat dan masuk ke museumnya. Ini adalah kedua kalinya saya masuk ke museum di sini. Nah, ini ada bagian belakang dari reruntuhan Saint Paul, gerbang utama gerejanya yang tersisa. Nah, ini adalah tempat kita bisa melihat, merasakan menggunakan virtual reality pakai handphone atau alat ya elektronik yang ditempelkan ke mata sehingga kita berasa seperti 3D di lokasi dari gereja Saint Paul ketika dulu. Nah, kalau untuk menuju ke museumnya, teman-teman tinggal lurus dan nanti ada tangga di sebelah kanan kita turun ke bawah. Dan sekali lagi ini gratis ya ke museum ini. Jadi teman-teman gak hanya berfoto di bagian depan tapi juga bisa melihat benda-benda sejarah dan juga benar-benar reruntuhan batu-batuan dan fondasi yang masih ada sampai sekarang dari gedung gereja tersebut. Nah, ini ada beberapa batu-batuan dan juga denah dari gereja Saint Paul. Nah, seperti teman-teman lihat, denahnya itu berbentuk salib ya. Gereja Katolik zaman dahulu itu semuanya selalu berbentuk salib jika dilihat dari atas. Selain melihat bebatuan, kita juga akan disajikan berbagai foto-foto ya yang diambil di berbagai era atau periode dari reruntuhan gereja Saint Paul. Jadi masih sama ya ketika berdiri sampai sekarang reruntuhan dari pintu utamanya. Nah, ini adalah denahnya yang tadi saya bilang bentuknya adalah salib. Kita cek ya apakah museumnya masih buka dan apakah ada tiket masuk atau enggak. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada peringatan dilarang merokok, dilarang makan, dilarang memfoto atau video menggunakan flash. Dan dia itu buka museumnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, ini adalah batu-batu asli dari gereja Saint Paul dibangun kayak semacam kita ditutupi dengan kaca sehingga bisa melihat lebih detail kondisi struktur bangunan yang dulunya seperti apa. Kita akan masuk ke museumnya menuruni tangga ke bawah.
Nah, ini kita masuk ke batu-batu yang lebih besar ukurannya yang merupakan pondasi dari gereja. Di sini dipasangin salib dan juga dipasangin mimbar. Mungkin kalau ada yang mau nanti di sini mengadakan ibadat ataupun khotbah juga bisa dilihat di sini. Dan dibikin pencahayaannya sebegitu dramatis ya. Jadi kelihatan bahwa ini seperti lagi ada di padang gurun warna kuning dan batu-batuan besar. Oh ya, dari tadi saya belum bilang bahwa nama museum ini adalah Museum of Sacred Art. Jadi museum-museum dari seni-seni suci. Kita akan masuk ke pintu utama dari museumnya. Nah, di sebelah kiri ini ada akuarium kaca yang ditempatkan berbagai benda-benda suci yang merupakan devosi ataupun benda-benda yang digunakan untuk liturgi ibadah ketika saat itu. Ini benda-benda di sini ketika saya baca di websitenya bukan hanya berasal dari gereja Saint Paul, tapi di berbagai paroki atau keuskupan yang ada di Makau ini. Ada berbagai patung Santo Santa, ada berbagai cawan, salib, dan sebagainya. Sama seperti sekarang masih dipertahankan oleh gereja Katolik bahwa salib yang dipakai adalah salib dengan korpus atau patung Tuhan Yesusnya di situ. Berbeda dengan gereja-gereja yang lebih modern sekarang, mereka sudah tidak ada lagi patung badan atau korpus dari Tuhan Yesus, hanya berupa tanda salib saja. Nah, itu ada monstran yang biasa dipakai untuk devosi terhadap hosti atau sakramen Maha Kudus. Ini ada patung Bunda Maria juga dengan khasnya ya. Nanti kita akan lihat yang lain-lainnya lagi di sini, termasuk adanya lukisan yang katanya lukisan dari Malaikat Agung Santo Mikael yang tidak ikut terbakar, padahal gedung gerejanya sudah hangus habis terbakar. Nah, inilah ada lukisan Malaikat Agung Santo Mikael, satu-satunya benda yang selamat dari kebakaran tahun 1835. Jadi, ini hebat juga ya bahwa lukisan ini masih bisa selamat dan kita masih bisa melihatnya sampai sekarang. Dan ini ada berbagai lukisan-lukisan lain yang sejenis dan usia yang cukup lama ya. Pada zaman itu, saya juga terkagum-kagum bisa menggambar lukisan sebagus ini. Nah, selain lukisan dari Malaikat Agung Santo Mikael, ada juga lukisan Santo Fransiskus dari Assisi yang di sini lihat ada berbagai burung mendengarkan khotbah dari beliau. Memang konon katanya dari cerita tradisi adalah Santo Fransiskus dari Assisi itu bisa berbicara dengan hewan-hewan dan alam-alam di sekitar. Selain lukisan, berbagai benda-benda ya yang digunakan untuk liturgi gereja juga disimpan secara apik di sini. Teman-teman bisa melihat ya kondisi seperti apa bentuk, ornamen ya, bahan pembuatannya dan sebagainya. Ya, saya harap teman-teman jadi punya informasi lagi lebih bahwa tidak hanya berfoto atau melihat reruntuhan gereja yang
gerbang utamanya, namun juga bisa masuk ke dalam museum sini untuk mengetahui detail-detail yang lebih dalam dan benda-benda seni peninggalan yang masih ada sampai sekarang. Nah, setelah lihat di museum dan capek, kita akan makan dessert ya. Ada di salah satunya di Xanadu Square ini adalah milk pudding yang simbolnya itu sapi ya. Jadi berbagai olahan dari susu. Menunya cukup banyak, bisa dilihat di situ. Semua olahan susu, ada seperti susu, yogurt, kemudian puding, es krim, dan sebagainya. Nah, yang nanti saya akan coba ada dua. Yang pertama ini adalah es krim mangga, dan juga yang kedua adalah milk pudding. Nah, ini adalah saya sedang mencoba es krim mangganya. Nah, ini adalah bentuk dari milk pudingnya. Saya pilih yang hangat. Sebenarnya ada dua versi, ada yang dingin dan ada yang panas. Nah, saya pilih yang hangat. Teksturnya lembut, enak, dan wangi susunya sangat terasa ya. Jadi, nah ini saya sendokin. Nah, mirip seperti tekstur kembang tahu ya. Cuman ini bukan kembang tahu tapi dari susu ya. Oke, sekian jalan-jalan saya ke Xanadu Square, kemudian ke Ruins of St. Paul, dan icip-icip makanan di Wong Chik Kei, serta milk pudding. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.